Ada apa rame-rame warga? Ada apa ini? Lu ya ampun, apa kabar sih? Aku udah lama banget ya nggak upload YouTube karena emang aku nggak sempet waktunya ya kan. Aku udah menjadi wanita udara melalang buana kesana kesini kesana kesini kesana kesini. Jadi ya mohon maaf kalau aku sekarang udah jarang upload. Tapi nanti secepatnya insya Allah aku akan upload lagi lah. Intinya gue bakal sering-sering upload. Kedepannya gue bakal lebih sering upload lagi. Jadi ada apa ini rame-rame? Tadi aku lagi live di salah satu aplikasi yang memang gue sering live kan. Terus kayak rame banget netizen minta gue untuk memberikan satu tanggapan terkait apa yang sedang ramai dan dibicarakan saat ini, ya kan. Jujur ya, gue tuh kayak males sih sebenarnya mau ngasih tanggapan. Bukan males sih, kayak udah capek gitu karena jauh dari sebelum adanya kejadian yang sekarang lagi rame banget kan. Gue udah pernah ngomong di salah satu podcast, bahkan gue sertakan fakta gitu ke hostnya, buktinya pun gue sertakan ke host di podcast tersebut, fantasinya apa aja pun gue sebutkan juga gitu, fantasi si orang ini, si aktor inilah ya. Terus kayak ya banyak, dari 100% 45% pada saat itu, dari 100% 45%-nya itu percaya dengan apa yang gue ucapkan di podcast tersebut, dan sisanya itu tidak percaya dengan apa yang gue bicarakan. Bahkan nggak sedikit orang yang berbondong-bondong akhirnya menghujat gue, bilang gue halu, bilang gue fitnah, bilang gue menyebarkan satu kebohongan, bilang gue menebarkan kebencian. Jujur gue tidak pernah yang namanya melakukan fitnah. Jadi gue tuh gini loh, gue ini sadar diri. Sekarang gue sadar diri, gue tahu diri gue siapa. Gue tahu gue udah salah dengan gue ngondek-ngondek kayak gini, kan salah ya, tidak benar sama sekali. Itu sudah dosa buat gue. Gue tahu itu, gue sadar itu. Makanya karena gue sadar dengan diri gue yang ngondek begini, itu adalah satu tindakan yang tidak benar, itu dosa. Ya gue juga tidak mau menambah dosa lagi dengan cara apa? Dengan cara gue memfitnah orang. Artinya kan kalau misalnya gue memfitnah orang, itu artinya gue tambah dosa lagi, dan gue tidak mau kayak gitu. Jadi apapun yang gue keluarkan dari mulut gue itu 95% adalah fakta. 5%-nya kenapa aku gak 100%? 5%-nya ini simpang siur. Artinya apa yang sudah gue lontarkan itu 95% bisa dibuktikan kebenarannya. 5%-nya itu ragu. Ragunya kenapa kok ragu 5% itu? Mungkin gue dapet sumber berita dari orang yang gue tidak terlalu dekat, mungkin. Atau mungkin belum tervalidasi kebenarannya. Makanya 5% itu gue pasti sisihkan itu. Tapi yang udah-udah gue ngasih fakta itu pasti menjadi kenyataan. Artinya gini, bukan menjadi kenyataan. Artinya lambat laun akan terungkap. Karena namanya satu kebenaran itu tidak perlu kita buktikan. Satu kebenaran itu akan menemui jalannya itu sendiri untuk membuktikan bahwa kebenaran itu benar adanya. Gitu. Ya, sampai sini paham? Kenapa gue dulu difitnah A, B, C, D? Setiap gue difitnah dengan berita tidak enak, gue selalu diam. Gue tidak pernah kasih klarifikasi. Karena menurut gue pribadi, ini tanggapan orang beda-beda ya, tapi menurut gue pribadi, klarifikasi adalah satu tindakan yang dilakukan oleh orang yang merasa dirinya benar, padahal sebenarnya salah. Kenapa kok gue bisa berpikiran gitu? Karena balik lagi nih, namanya klarifikasi itu dilakukan pada saat orang itu merasa dia tahu nih sebenarnya dia salah.
Makanya dia butuh klarifikasi untuk membenarkan kesalahan dia. Kalau kita sudah benar, di agama manapun kita diajarkan untuk diam pada saat kita difitnah. Artinya, kalau memang apa yang kita lakukan itu sudah benar, kita tidak perlu sibuk klarifikasi ABCD. Kenapa? Orang lain yang akan nantinya klarifikasi. Orang lain nanti yang akan ngebela kita kalau mereka tahu kebenarannya. Kalau orang udah benar, mau ngapain dibenerin lagi? Kan ibaratnya gitu, ya kan? Nah, dulu satu Indonesia loh, hampir satu Indonesia dari 100% ibaratnya lah ya, 60%-an kali hampir penghujat gue bilang gue halu, bilang gue fitnah. Apa yang gue lontarkan dulu dibilang gue menjatuhkan nama orang lain, menjelekkan nama orang lain. Sekarang kejadian kan, rame banget sekarang di Indonesia. Kok bisa kejadian kayak gitu sih? Jujur itu fantasi dia. Kalian boleh cari di Google artikel, kalian ketik aja Kim Haut aktor sundut, atau di podcast yang pernah gue datengin lah tentang biografi gue pernah bahas inisial orang dengan fantasinya apa sih. Sekarang semua omongan gue terbukti lagi. Makanya kalian tuh nggak boleh menghakimi seseorang atas berdasarkan apa yang kalian lihat aja gitu. Terbukti kan sekarang perselingkuhan itu ada, nyata. Bahkan udah sampai nikah siri loh. Nikah sirinya sama siapa? Adalah sama seorang wanita. Dia bukan mantannya, tapi dulu pernah dekat. Terus si wanita ini tuh juga udah punya pasangan, udah tunangan lah, tinggal meritnya doang gitu. Tapi mereka berdua melakukan nikah siri karena mereka berdua tuh saling suka. Dan si cowoknya ini ironisnya lagi, dia juga, ya gue bilang dia kan ACDC, dia menjadi simpanse sama war, alias sama apa ya bahasa halusnya ya, war itu sama best, disimpanse sama war sama best yang cukup senior. Dan sumber dananya itu dari si best itu, asal kalian tahu. Jadi si war ini, si best ini ngasih kucuran dana lah ibaratnya ke si cowok ini. Nah cowok ini bantulah istrinya, bantulah keluarganya gitu. Ya baik sih, bagus sih, cuman caranya salah gitu. Tarik nafas. Cantik banget ya gue sekarang, iyalah. Terus apalagi ya? Dulu dia nyangkal banget kan, Nggak dianya sih yang nyangkal, sebenarnya lebih ke fansnya. Karena memang gini, di dunia entertain itu gue tidak butuh orang pintar, gue tidak butuh cenayang, gue tidak butuh paranormal untuk membuktikan sesuatu. Karena apa? Karena gue juga orang lama gitu di entertain, tapi di balik layar. Dan gue tahu sedikit atau banyak apa yang terjadi. Si A dekat dengan siapa, si B dekat dengan siapa, gue tahu. Cuman gue kan selama ini lebih banyak diam. Dulu gue ditanya kenapa gue akhirnya bisa buka cerita, karena memang topiknya itu. Dan gue dikasih pertanyaan oleh host, ya gue harus jawab. Tidak mungkin gue tidak jawab. Dan itu pun udah gue perhalus banget jawabnya gitu. Dan apalagi ya, tunggu, kenapa akhirnya bisa terjadi pernikahan itu sampai dikaruniai buah hati? Mau nyanyi. Aku batuk. Aku mau batuk tapi aku mau nyanyi. Boleh gak sih? Jadi gini, kenapa bisa akhirnya terjadi pernikahan? Karena memang pernikahan itu tidak didasari dengan rasa cinta yang sesungguhnya. Kok tapi bisa sampai punya buah hati? Nanti satu-satu ceritanya. Pernikahan itu terjadi karena, mau nyanyi boleh gak sih? Ku hamil duluan, sudah bulan pacaran gelap-gelapan. Bukan itu perkaranya, bukan pacaran gelap-gelapan perkaranya. Aku mau nyanyi lagi boleh gak? Ku hamil duluan. Aduh, lagu siapa sih itu enak deh. Intinya gini,
malam itu kan si cowok ini malam itu cowok ini tidak sadar ya, sedikit mabora, dan akhirnya namanya cowok sama cewek kan dalam ruangan, dan cowok ini ACDC ya, cowok ini ACDC, terus cowoknya sedikit mabora, bertemulah dengan Dese ini, dengan si perempuan ini. Akhirnya ya sudah, terjadilah Scooby-Doo pau-pau, dan ternyata kecelakaan Hamidun duluan gitu, say. Nah, padahal kan cowok itu tidak punya nama ya, cowok itu tidak punya nama pada saat itu. Ada nama tapi nggak berkibar banget. Nah, sedangkan si ceweknya ini lagi on top, lagi bener-bener di puncak karirnya banget. Tiba-tiba ada gelar pernikahannya, akhirnya melejit gitu. Dan karena udah telanjur, ku hamil duluan, merit. Padahal balik lagi cowok ini ACDC ya, cowok ini ACDC, dan statusnya adalah simpanse war, simpanse best ya, simpanse war. Dan karena kan harta kekayaannya si cowok ini dari si war ini ngucur ke cewek ini, akhirnya cewek ini nggak tahu menau, akhirnya ya terjadilah pernikahan, sampai akhirnya dikaruniai buah hati, dan ternyata sekarang kandas kan, dengan beritanya yang ada adegan kekerasan lah, ada inilah itulah. Gimana ya? Ya itu semua intinya udah, kalian coba deh tarik lagi benang merah yang sudah pernah gue ucapkan di podcast pada saat gue jadi bintang tamu di salah satu podcast gitu. Makanya dulu kan juga sempat kan kayak ada klarifikasi ABCD dari yang bersangkutan, karena balik lagi klarifikasi itu hanya untuk orang salah, karena dia tahu dia salah, makanya dia klarifikasi. Kalau orang kita udah benar, kita difitnah, udah kita diem aja, nanti kebenaran itu akan mencari jalan itu sendiri, artinya ya akan terbukti dan terungkap gitu. Udah ya, cukup segini aja pembahasannya ya sayangnya, karena apa ya, menurut gue udah gak perlu ada yang gue bahas lagi kan, kalian cuma minta gue tanggapannya gimana, dan menurut gue ini udah gue tanggapin gitu. Jadi tinggal silakan kalian interpretasikan sendiri dan kaitkan dengan omongan gue yang udah pernah gue lontarkan di beberapa podcast gitu sayang.